Yang kelima, Max Sting. Ada 3 orang berkawan, James, Andre, dan Rick, yang bermain bersama di suatu server dan mulai main kejar-kejaran. Jadi di saat itu, Andre sudah mempunyai 3 diamond, dan Andre membuat permainan kejar-kejaran yang berhasil menangkapnya duluan akan mendapatkan 3 diamond itu. Mereka bertiga main kejar-kejaran, dan yang berhasil menangkap Andre duluan adalah Rick. Jadi si Rick lah yang diberikan 3 diamond itu. Setelah main kejar-kejaran, mereka membagi tugas. James bertugas mencari sapi, Andre bertugas membangun bangunan baru, dan Rick bertugas mining. Saat James sedang membawa sapi untuk dibawa ke kandang, ia nggak sengaja melihat ada seorang player putih di lantai atas rumahnya. Ia langsung buru-buru memberitahu 2 temannya, dan mereka bergegas ke lantai atas. Tapi saat sampai di bagian jendela itu, mereka tidak menemukan siapapun, hanya kosong. Di situ mereka main tuduh-tuduhan dan saling beradu argumen dan mengambil keputusan bahwa mungkin saja James salah lihat. Di situ James masih bingung karena jelas-jelas tadi ia melihat ada seseorang. Dan benar saja, di sana ia melihat ada entiti putih yang mengintainya lagi. Ia mengikuti jejak entiti itu, tapi kehilangan jejaknya saat sampai di kamar mandi. Kemudian ia memberitahu temannya lagi, tapi kali ini tidak ada yang percaya kepadanya. Dan James berkata bahwa barusan pintu di lantai atas tertutup dengan sendirinya. Karena James tidak bisa memberikan bukti apapun, jadi 2 temannya menganggap itu hanya kebohongan dan langsung meng-kick James dari server. 3 hari berlalu dan James mencoba join lagi ke server temannya itu dan untungnya berhasil. Dia tidak lagi dibenci oleh teman-temannya. Di situ ia melihat-lihat rumah itu, tapi anehnya dia tidak menemukan adanya perubahan sedikit pun di server itu. James mengechat dan mencari keberadaan 2 temannya, tapi tidak ada balasan dan tidak menemukan mereka dimanapun. Padahal jelas-jelas terlihat bahwa sedang ada 3 orang online di server itu. Ia melihat kandang sapi, tapi belum terisi sapi sama sekali. Ia melihat tempat mining itu terlihat seperti teriset atau tertutup, seperti tidak pernah ada yang mining di situ. Tapi saat ia kembali lagi ke lantai atas rumahnya, ia melihat 2 temannya sudah ada di situ. Tapi anehnya, 2 temannya itu tidak berbicara ataupun tidak bergerak sedikit pun. Hanya mematung dan menggunakan pumpkin di kepalanya. Dan kemudian muncul chat dari seseorang bertuliskan, "Waktunya kau memakai topeng kematian." Di situ, entiti itu bercerita bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa selamat dari topeng kematian. Entiti itu berkata bahwa James harus memakai topeng itu. Ia mencoba mencopot topeng itu, tapi tidak bisa sama sekali. Padahal dirinya sudah memencet shift. Setelah memakai topeng itu, James berusaha bergerak, tapi tidak bisa. Dan kemudian Minecraft-nya force close. Dan ketika James login kembali, dia disuruh membuat nama baru di Minecraft-nya. Karena katanya namanya sudah dipakai oleh orang lain. Berarti entiti itu suka mencuri nama orang lain dong ya. Tapi gimana caranya? Yang keenam, Blood Moon. Ada seorang player bernama Gareth yang mendapatkan info dari Reddit bahwa jika membuat world Minecraft dengan menulis Saturn di seed-nya, maka akan membuat bulan di world itu menjadi warna merah. Dan thumbnail world itu akan menjadi abstrak. Mengetahui hal itu, ia langsung mencobanya. Saat baru main, ia langsung keluar untuk mengecek thumbnail world-nya. Dan benar saja, saat melihat thumbnail world itu, di situ mukanya tidak memiliki mata. Awal-awal main, ia langsung membuat rumah kecil di world-nya dan mengajak temannya join ke servernya. Dia dan temannya bermain Minecraft seperti biasa, menunggu sampai malam hari. Tapi saat maghrib tiba, bulan yang muncul tidak berwarna merah sedikit pun. Di situ ia merasa sedikit kecewa karena telah dibohongi. Tapi karena ia masih penasaran, jadi Gareth ingin menunggu sampai malam kedua. Dan di situ ia juga mengubah difficulty-nya menjadi bukan peaceful. Di sana Gareth dan temannya sengaja tidak tidur dan menunggu sampai pagi tiba. Di pagi itu, teman Gareth bercerita bahwa tadi malam saat berjelajah, ia menemukan satu stack string yang tergeletak di tanah. Gareth menyimpulkan bahwa itu adalah tanda-tanda bahwa world yang mereka mainkan agak aneh. Kemudian saat sedang berjelajah lagi, mereka menemukan ada panda di Plains Biome. Tapi kemudian panda itu menjatuhkan dirinya dan mati. Dan lagi-lagi saat berjelajah, mereka menemukan adanya kumpulan keledai. Tapi saat didekati, keledai-keledai itu langsung menghilang. Dan mereka juga dihampiri ayam yang langsung meledak. Karena merasa sudah nggak beres, jadi mereka langsung menuju rumah mereka. Saat tiba di rumah, James langsung menunggu kemunculan bulan.
Dan benar saja, bulan yang muncul di malam kedua adalah bulan yang sedikit memerah. Di situ ia seneng banget dong, karena ternyata itu bukan bohongan. Pada malam harinya, ia berjelajah lagi mencari apa saja perubahan yang terjadi saat bulan merah. Dan ternyata perubahan yang terjadi adalah semua hostile mob di world itu mendadak bermata merah. Mulai dari creeper, skeleton, zombie, dan lain-lain. Dan saat ia berjalan-jalan lagi, ia melihat banyak sekali kumpulan zombie yang berkumpul di dekat danau. Dan kalau dilihat-lihat, hostile mob di sana lebih sering berada di dekat perairan. Ia juga melihat di taiga biome ada sweet berries, yang mana harusnya belum ada di Minecraft 1.12.2. Karena ia terlalu meremehkan para zombie, tiba-tiba saja ada sebuah zombie yang berlari sangat kencang dan langsung mengincar dirinya. Ia berusaha kabur, tapi ia malah terjebak di jalan buntu. Dan akhirnya terpaksa mati karena para zombie gila itu. Yang ketujuh, Deadly Scarecrow. Sebenarnya ini udah pernah aku bahas, tapi creepypasta singkatnya belum pernah aku bahas. Jadi mari kita bahas. Ada orang bernama Ricky yang suka banget dengan Minecraft. Saking sukanya dengan Minecraft, dia bahkan melewati kesempatan melihat bulan purnama hanya demi bermain Minecraft. Jadi pada hari itu, tepatnya Oktober tahun 2017, sedang ada bulan purnama. Dan Ricky lebih memilih melanjutkan survival world-nya dibandingkan melihat penampakan bulan purnama itu. Jadi pada hari itu seperti biasa, ia menebang banyak kayu, memanen pumpkin-pumpkinnya, membuat banyak torch, kemudian membuat jack-o'-lantern. Kemudian dia di sana juga membuat armor stand untuk melengkapi dekorasi Halloween-nya. Ia juga sempat mengecek bulan di sana, tidak ada yang aneh. Kemudian ia menaruh armor stand dan menghias armor stand itu seperti orang-orangan sawah. Tapi ia membuat kepalanya menggunakan zombie head yang ia dapatkan saat charge creeper meledak di dekat zombie. Setelah melakukan banyak kegiatan, ia iseng mengecek bulan lagi. Tapi anehnya bulan itu tidak bergerak 1 senti pun. Di situ ia mengira itu hanya bug saja. Jadi ia memutuskan tidur agar bulannya tidak ngebug lagi. Ya meskipun sebenarnya masih banyak aktivitas yang ingin ia lakukan. Kemudian saat terbangun, lagi-lagi Minecraft-nya masih malam. Dan posisi bulannya masih tidak bergerak sedikit pun. Di situ ia juga melihat air-air di Minecraft-nya malah berubah menjadi ungu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, orang-orangan sawahnya berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan. Karena ia takut, jadi ia memutuskan untuk memantau orang-orangan sawahnya dari dalam rumahnya saja. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara aneh yang seperti sedang menakut-nakuti dirinya. Ia ingin mengecek keluar, tapi seketika muncul banyak mobhead aneh yang mengincar dirinya. Kemudian dari luar, terdengar seperti ada seseorang yang sedang menaruh lava di sekeliling rumahnya. Karena rumahnya terbuat dari kayu, jadi ia memutuskan untuk mining saja dan berlindung di bawah tanah. Semenjak hari itu, ia kapok bermain Minecraft saat bulan purnama dan memutuskan saat bulan purnama untuk bermain keluar dengan teman-temannya saja ataupun melihat penampakan bulan purnama bersama teman-temannya.